Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya pemirsa, kembali lagi di Newsline. Nah Febrian, hari ini gimana berangkat ke kantor? Masih pekat udaranya? Masih lumayan pekat dan juga sepertinya kemacetan masih terjadi ya di beberapa titik di Jakarta. Polusi udara dan juga kemacetan masih meneror nih ibu kota. Tapi kita kali ini mau ada informasi tentang terorisme, tapi bukan teror soal polusi di Jakarta pemirsa. Terorisme ini masih menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan Menteri ASEAN untuk membahas kejahatan transnasional atau AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, NTT. Dan ASEAN sepakat bahwa terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak mengenal batas negara atau borderless sehingga membutuhkan penguatan kerjasama dalam penanganannya. Selain terkait dengan penanganan terorisme, AMMTC ke-17 juga menyamakan pandangan terhadap ancaman terorisme yang tengah dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara. Untuk itu kerjasama yang disepakati termasuk penanganan pendanaan terorisme, pengawasan penyebaran ideologi melalui dunia maya, hingga tindakan untuk peningkatan kapasitas menghadapi ancaman terorisme. Melalui AMMTC ke-17, Indonesia sebagai koordinator siap untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan bersama dalam pencegahan, penegakan hukum, dan deradikalisasi. Iya, pemirsa, isu penanganan terorisme adalah satu dari 4 deklarasi hasil AMMTC ke-17. Dan pada sore ini, Kapolri akan mengumumkan keseluruhan hasil AMMTC dan juga dampaknya terhadap pemberantasan kejahatan transnasional bagi Indonesia. Dan selengkapnya kita bergabung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Marcelina, apa sebetulnya penekanan dari AMMTC dalam membahas isu terorisme dan bentuk kerjasama seperti apa yang akan dilakukan oleh negara-negara ASEAN? Febrian dan Yohana, sebetulnya yang menjadi fokus AMMTC dalam membahas isu kejahatan transnasional terutama terorisme adalah yang pertama perlunya kesamaan pemahaman atau definisi dari terorisme itu sendiri. Dan kalau berdasarkan wawancara kami tadi dengan pihak Kapolri sebagai penyelenggara dari AMMTC ini adalah bagaimana terorisme ini didefinisikan bukan hanya sekedar aksi-aksi teror saja, tapi jauh di balik itu perlunya dilakukan upaya deradikalisasi dan juga bagaimana melihat upaya kejahatan terorisme ini yang sudah sangat terorganisir dan juga terstruktur di batas-batas wilayah ini sudah tidak lagi dikenal, atau seperti yang tadi Anda sebutkan di pengantar kita adalah borderless, tidak ada lagi batas-batas negara yang diakui oleh para kelompok pelaku teror ini, sehingga tentunya kerjasama selain kesamaan pandangan, kerjasama yang semakin diperkuat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Terkait dengan bentuk-bentuk kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk sumbangsi dari Indonesia untuk upaya pencegahan dan juga pemberantasan terorisme ini, kita simak bersama cuplikan pernyataan dari juru bicara Densus 88 Polri, Kombes Pol Aswin Siregar berikut ini. Sudah dibicarakan ya di dalamnya ya bagaimana kerjasamanya. Secara detail tentu kita harus melihat nanti dokumen yang sudah disepakati dalam kerjasama. Tetapi di situ ada konteks sharing informasi, kesamaan pandangan tentang ancaman terorisme bagi kawasan kita, kemudian penanganan terrorism funding yang biasa lintas negara juga, kemudian tadi sosial media, kemudian tindakan-tindakan bersama untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan penanganan pencegahan di negara-negara ASEAN. Nah, di sini Indonesia sebagai leading sector ya lead shepherd atau koordinator lah seperti itu ya untuk isu terorisme ini siap untuk sharing experience, pengalaman dan meningkatkan kemampuan bersama kita gitu ya, kemampuan pencegahan.
kemampuan penegakan hukum dan kemampuan deradikalisasi pasca penegakan hukum itu. Itulah tadi pernyataan dari Kombes Pol Aswin Siregar soal bentuk-bentuk kerjasama dan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk upaya penanganan dan juga pencegahan dari aksi-aksi terorisme ini. Dan kita akan nantikan bersama hasil dari AMMTC yang akan diumumkan oleh Kapolri pada sore hari ini. Yohana dan Febrian. Ya, Marcelina, selain isu terorisme tentunya banyak juga ya isu-isu kejahatan lainnya, terutama untuk kejahatan transnasional yang sudah berevolusi dengan modus-modus yang baru. Nah, seperti apa sih kesepakatan dari ASEAN sendiri untuk menyikapi isu-isu ini? Betul sekali Yohana yang tadi Anda sampaikan bahwa dalam AMMTC ini tentu tidak hanya isu terkait terorisme saja yang menjadi pembahasan, tapi kalau kita ingat dalam pembukaan AMMTC ini dibahas ada 10 isu strategis atau bentuk-bentuk kejahatan transnasional yang menjadi prioritas untuk ditangani secara bersama-sama oleh ASEAN. Nah, pada sore nanti ini kami sudah mendapatkan informasi awalan bahwa akan ada 4 deklarasi yang akan diumumkan. Kita lihat bersama grafis di samping kanan saya ini bahwa 4 deklarasi yang akan diumumkan. Yang pertama adalah deklarasi Labuan Bajo, yang mana ini terkait dengan peningkatan kerjasama penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Ini nantinya akan mencakup secara teknis apa saja bentuk-bentuk bantuan hukum yang bisa diberikan oleh masing-masing negara ketika ada negara lainnya membutuhkan bantuan, misalnya saja dalam hal penangkapan DPO atau para buron yang sedang diincar oleh kepolisian dari suatu negara. Kemudian yang kedua adalah deklarasi ASEAN tentang kerjasama melindungi dan membantu saksi dan korban. Ini juga dinilai sangat penting karena misalnya saja dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tentunya ada beberapa saksi yang perlu dimintai keterangan dan juga korban-korban yang perlu mendapatkan penanganan secara khusus bahkan dipulangkan ke negara asal mereka. Lalu kita lihat yang ketiga, deklarasi yang akan diumumkan adalah terkait dengan peringatan dan respons dini regional untuk mencegah dan melawan radikalisasi dan ekstremisme. Yang poin ketiga ini adalah yang tadi kami sampaikan di awal tentang upaya menangani kejahatan terorisme. Dan deklarasi yang keempat adalah deklarasi ASEAN tentang pemberantasan penyelundupan senjata. Lalu berikutnya kita lihat siapa saja sebetulnya peserta dari AMMTC atau ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ini. Tepatnya adalah 10 negara anggota ASEAN dan juga ada negara observer atau negara pengamat ASEAN. Dalam hal ini adalah Timor Leste, dan tidak hanya negara-negara di Asia Tenggara tapi juga ada 3 mitra negara. Maksud kami 3 negara mitra wicara ASEAN yang diundang dalam agenda ini. Mereka adalah Jepang, Tiongkok, dan Republik Korea. Informasi yang terakhir, ini kita juga akan lihat adanya perjanjian bilateral yang sudah disepakati dalam ajang AMMTC ini. Jadi ada 6 MOU atau nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Indonesia masing-masing dengan negara lainnya. Di antaranya adalah dengan Kamboja, Laos, Malaysia, kemudian Singapura, Thailand, dan Vietnam. Jadi acara AMMTC ini tidak hanya untuk membahas isu-isu secara multilateral, tapi juga bisa menjadi kesempatan momentum bagi satu negara dengan negara lainnya untuk bertemu. Bukan hanya Indonesia, tapi bisa saja misalnya Singapura dengan Malaysia bertemu dalam forum ini untuk menandatangani kesepahaman menurut kebutuhan mereka masing-masing. Jadi seperti itulah Febrian, Yohana, poin-poin yang sudah dibahas dalam AMMTC ini dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kita nantikan bersama sekali lagi hasil resmi dari AMMTC. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo atas informasi Anda langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas.